Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira mengganggu apa tidak ini? Tidak, Oke ya. aja. Bisa saya bantu? Monggo silakan. Iya, gini Bu Titi, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol ya tentang observasi di kelas. Nah, kali ini saya akan bincang-bincang dahulu sebelum pelaksanaan observasi. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu kegiatan Bu Titi karena saya ada tugas dari tim di calon guru penggerak bahwa saya diminta untuk mengadakan coaching observasi kelas di sekolah ini. Jadi kemarin kita sepakat ya bersama Bu Titi. Nah, sebelumnya saya ini tanya-tanya dulu ya sebelum observasi nanti. Yang pertama, kira-kira nanti pembelajarannya apa Bu? Pembelajarannya besok itu tematik. Untuk awal pembelajarannya saya fokuskan untuk pembelajaran IPA. Tematik fokus IPA ya. Nah, 9. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti apa Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui percobaan siswa dapat mengelompokkan zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. Untuk yang kedua, melalui diskusi siswa dapat melaporkan hasil percobaan tentang zat tunggal dan zat campuran dengan sistematis. Oh iya, ada dua tujuan ya, melalui percobaan dan diskusi. Selanjutnya, area perkembangannya nanti apa Bu kira-kira yang akan dicapai? Untuk area yang ingin saya kembangkan nanti di pembelajaran ini adalah keaktifan siswa dan sikap berpikir kritis dengan kegiatan percobaan dan diskusi. Harapan saya dengan hal tersebut siswa dapat meningkatkan kreativitasnya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan dapat memecahkan permasalahan yang muncul. Ya, jadi area keaktifan dan berpikir kritis siswa ya. Oke, nah untuk mencapai itu, kira-kira strategi apa Bu yang sudah dipersiapkan? Untuk strategi yang setelah saya siapkan, saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan konten dan proses yang berbeda. Sedangkan untuk produknya nanti hampir sama, yaitu mengelompokkan dan menjelaskan zat tunggal dan zat campuran. Untuk metodenya, saya menggunakan metode intuitive learning agar siswa dapat aktif dan berkolaborasi dengan teman untuk mencari dan menemukan sendiri materi yang saya maksud sesuai dengan tujuan dan pembelajaran yang saya berikan. Jadi nanti pembelajaran ini aspek perkembangannya yang akan saya amati terkait keaktifan dan berpikir kritis siswa. Oke. Udah buat KPP-nya Bu kira-kira? Ini ya. Oh iya ya. Ada rancangan KPP-nya ya. Oke. Dari KPP ini bisa saya simpulkan ya bahwa kegiatan nanti ada konten dan proses yang berbeda ya, ada percobaan, kemudian ada diskusi untuk melaporkan hasil diskusi dengan metode intuitive learning. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu saya observasi? Kira-kira 2 hari lagi, berarti hari Senin. Oke, hari Senin ya, kita akan ketemu lagi hari Senin. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, nanti saya mohon izin untuk masuk ke kelas panjenengan. Saya akan melakukan observasi ya, bukan karena saya ini pandai atau saya ini akan menggurui, bukan. Jadi nanti kita sama-sama belajar, Bu Titi juga tenang saja, santai saja. Nanti kita sama-sama belajar, kita refleksi
bagaimana pembelajaran nanti dan kita ambil pelajaran yang terbaik dalam kehidupan. Ya, oke, titik sampai ketemu di hari Senin ya. Semoga nanti lancar, ya sukses, tidak ada halangan apa-apa. Dan ini saya terima kasih atas bincang-bincangnya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya kira demikian ya hal yang saya tanyakan sebelum observasi, dan sampai ketemu di observasi. Semangat dan terima kasih sekali sudah diizinkan untuk observasi di kelas BPD. Oke, saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, hari ini kita berdoa dulu supaya belajar kita nanti bisa lancar dan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang bertugas hari ini memimpin doa, ya silakan maju depan. Syukur doa mulai. Sehat, luar biasa. Semuanya sehat. Caca dan Daru, kemana Caca dan Daru ya? Latihan nari. Ya, Caca dan Daru mewakili SD kita untuk lomba FLS 2N untuk latihan nari. Baik, untuk hari ini akan kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar apa ya, sampai materi apa? Tema berapa? 9. Hari ini tema 9. Kita fokus di pembelajaran IPA. Yang akan kita pelajari adalah campuran. Sudah siap belajar? Coba tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa. Baik, untuk pembelajaran hari ini tujuan kita adalah dengan melakukan percobaan, anak-anak nanti bisa membedakan mana yang zat tunggal dan mana yang zat campuran. Dan nanti kalian juga bisa melaporkan hasil dari percobaan kalian dengan baik, dengan sistematis tentang zat tunggal dan zat campuran. Sudah tahukah apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Ada yang tahu siapa? Yuk, siapa yang tahu? Kemarin sudah kita bahas kan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Zat yang terdiri atas satu komponen. Iya, zat, betul sekali Mbak Bibi. Zat yang terdiri atas satu materi saja atau satu komponen penyusun zat saja. Betul, bagus. Kemudian zat campuran kemarin kita sudah bahas juga ya pengertiannya. Apa itu zat campuran? Terdiri atas dua. Penyusunnya ya Rizky, saja kan? Oke, tahu nggak? Iya, Eca? Zat yang terdiri dari dua campuran. Iya, betul sekali. Zat campuran itu adalah zat yang terdiri atas dua atau lebih materi penyusun. Baik, hari ini kita akan belajar mengelompokkan mana-mana benda yang masuk ke dalam zat tunggal, mana yang termasuk
Campuran-campuran karena ada dua macam, nanti akan kita pelajari ada campuran homogen dan heterogen. Di sini Bu Guru sudah punya 3 macam, atau 3 banyak sekali ya Bu. Di sini ada kerupuk, Anda bisa lihat kan? Terus yang tengah ini ada berbagai bahan dan alat yang nanti akan kita gunakan untuk percobaan membuktikan mana yang setunggal, mana yang secampuran, mana campuran heterogen, mana campuran homogen. Di sini Bu Guru juga punya buku referensi. Nanti yang suka baca buku bisa mencari materinya dari buku ini. Baik, anak-anak sudah tahu ya bahan-bahannya sudah ada namanya semua, ada kopi, ada gula, ada garam, sirup, minyak, dan air. Baik, coba siapa dari anak-anak yang suka nanti untuk mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran dengan praktek langsung? Coba. Iya, ada 1, 2 Rizky, Vian. Baik. Terus yang suka dengan membaca buku apa? Dia yang ingin mencari browsing lewat internet, angkat tangan. Ya, sekarang untuk yang ingin praktek langsung melalui ayo sebelah sini silakan. Terus yang ingin browsing pakai Chromebook, mencari di internet, maju ke depan, kita kumpul sebelah sini. Berarti masih ada satu kelompok lagi ya yang lebih suka baca buku. Kita cari materinya lewat buku. Sekarang yang suka baca buku maju berkumpul di sebelah sini. Ya, sini. Terus untuk yang ingin baca buku, bukunya sudah ada disediakan buku di sini. Di bawah berkumpul di kelompok sebelah sini. Ya, dan yang terakhir, hasil dari kalian kerja kelompok dari baca buku, mengamati langsung lewat percobaan dan browsing lewat internet, nanti kalian tuliskan di lembaran ini ya, secara kelompok. Untuk cara kerja kalian nanti, saya akan membagikan lembar pertanyaan pemantik. Nanti kalian pelajari, terus kalian kerjakan sesuai dengan lembar pertanyaan ini akan saya bagi. Dan untuk jawabannya nanti kalian tulis di post-it ini ya. Setelah itu ditempel di lembar kertas yang sudah Guru bagikan. Paham? Baik. Ada apa Rizky? Saya boleh campur ini sama gula sama lain. Oh bisa silakan dicoba pakai gelas. Nanti kena kertas, kertasnya awas, kena basah. Iya. Terus diaduk, kalian amati, kalian perhatikan apa yang terjadi dari campuran gula dan kopi yang sudah kalian buat tadi. Lihat hasilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat ya. Kami dari kelompok ST ingin menyampaikan hasil diskusi dari browsing kita dan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Di sini ada garam dan air tercampur dengan sempurna. Jenis campuran adalah homogen. Air dan kopi termasuk tidak sempurna. Yang dimaksud adalah heterogen. Gula dan minyak termasuk tidak sempurna, juga termasuk heterogen. Kesimpulannya adalah zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu materi penyusun. Kami dari kelompok sirup akan menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, kopi dengan air termasuk campuran tidak sempurna atau yang disebut heterogen. Gula dan air termasuk sempurna. Sekarang Bu Titi akan membagikan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri untuk mengukur seberapa kemampuan kalian belajar dari ini. Bersama sendiri ditulis namanya, identitasnya nanti ditulis, jangan lupa. Bagaimana, Nak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, hasilnya dikumpulkan ke mejanya dulu. Baik anak-anak, bagaimana pengalaman kalian belajar hari ini? Saya praktek. Bagaimana Rizky? Saya suka membantu sudah praktek dan melakukan hal. Ya, Vivi bagaimana Vivi? Senang karena sudah Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah semakin siang, kita sudah mempelajari banyak hal hari ini. Bagaimana? Kayak kita pelajari hari ini, anak-anak sudah paham? Paham. Ya, karena sudah waktunya sudah semakin siang, kita akhiri. Coba tepuk semangat.
Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Yang ini berhasil pada kegiatan kita coaching pasca observasi kelas. Oke, dan hari ini kita akan melaksanakan coaching, akan tapi santai saja. Kita santai saja, Bu Titik. Apa kabar Bu Titik? Alhamdulillah ya. Kita kemarin sudah mengadakan pembelajaran yang kebetulan saya ada di dalam pembelajaran, dan kira-kira nih ada nggak yang Bu Titik ingin obrolkan dengan saya hari ini? Oh iya, Bu, tentunya ada. Terutama saya minta masukan dari Bu Mulyani ya, karena kemarin kan Bu Mulyani sudah mengajar saya. Gimana pembelajaran kemarin itu? Wow, pembelajarannya udah mantap Bu kemarin ya, anak-anak aktif gitu. Coba ceritakan menurut Titik bagaimana pembelajaran kemarin? Menurut saya pembelajaran saya kemarin itu ya alhamdulillah berhasil ya, meskipun masih ada beberapa kendala. Kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, mereka antusias dalam memilih sumber belajar sesuai dengan mereka. Mereka aktif berdiskusi dalam memecahkan permasalahan yang saya munculkan dalam soal tematik. Kemudian dalam pembelajaran anak-anak itu bisa saling berkomunikasi, saling memecahkan permasalahan bersama. Namun saat refleksi itu masih ada beberapa anak gitu yang belum menguasai lah materi yang telah saya sampaikan. Oke ya. Jadi pembelajaran kemarin berhasil dengan lancar, kemudian aktif ya, anak-anak mampu berpikir kritis ya tadi dalam diskusi dan pemecahan masalah gitu ya Bu Titik. Kelebihannya apa Bu nih kemarin ya? Apa ya Bu? Untuk kelebihannya saya rasa karena saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode inquiry learning, jadi anak-anak itu bisa memilih sendiri sumber belajar sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi anak-anak lebih mudah memahami materi pembelajaran karena mereka menggali sendiri informasi dari sumber-sumber yang mereka senangi tentunya. Jadi pembelajarannya anak-anak itu intinya lebih bisa menguasai materi karena pembelajarannya sumbernya belajar mereka itu sesuai dengan yang mereka senangi, yang mereka minati. Oke, jadi bisa saya tangkap ya ini dari kegiatan pembelajaran Bu Titik, kelebihannya menggunakan inquiry learning ya tadi ya, kemudian berdiferensiasi sehingga memudahkan anak untuk menguasai materi gitu ya. Kira-kira nih ada nggak Bu kelemahan atau kekurangannya nih dari kemarin ya? Tentunya ada lah Bu ya. Untuk kelemahannya kalau pada saat pembelajaran kemarin masih ada beberapa anak yang masih kurang fokus dalam pembelajaran, terutama saat literasi. Mereka masih bicara sendiri, masih bercanda dengan temannya, dan saat diskusi pun yang temannya aktif mengerjakan, dia yang tidak bisa fokus itu malah bermain sendiri, bercanda, berbicara dengan temannya di luar pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi intinya kekurangannya itu di kurang fokus gitu ya Bu. Ada beberapa anak yang kurang fokus. Misal nih dibuat skala gitu ya Bu ya, dari 1 sampai 5. Kira-kira nih ada di skala berapa Bu nih pembelajaran kemarin? Yang mungkin di skala 3 lah Bu. 3 ya. Oke. Sudah hampir mencapai maksimal. Iya, karena masih banyak kekurangan saya. Oh gitu. Jadi kira-kira nih untuk mencapai
5 ya misalkan, Iya. mencapai 5 itu apa Bu nih yang mau dikembangkan lagi nih biar bisa mencapai 5? Mungkin yang akan saya kembangkan itu nanti adalah pembelajaran yang beberapa waktu Bumul imbaskan ke saya tentang KSE itu. Jadi saya akan mengembangkan kompetensi sosial, emosional, mindfulness kepada para siswa. Nah, sehingga nanti anak-anak itu sebelum pembelajaran dimulai pun mereka sudah punya minat, punya niat bahwa mereka itu akan belajar. Jadi saat pembelajaran mereka bisa belajar dengan mandiri tanpa kita beri apa-apa pun mereka sudah punya niat bahwa mereka akan belajar. Nah, ini gini ya Bumul ya, karena Bumul itu sudah sering praktik nanti ya saya bantu ya Bumul ya. Oh, oke. Ya kalau bantu siap saja ya, kita belajar bersama-sama begitu ya Bu Titi, kita buat aksi-aksi nyata yang kolaboratif begitu ya. Oke, jadi ada upaya pengembangan pada KSE ya, mindfulness. Oke, nah ini kira-kira nih kapan nih Bu Titi nih akan dilaksanakan yang itu? Mungkin sesegera mungkin nanti akan saya buatkan FPV-nya, nanti kalau sudah siap nanti Bumul saya upload. Oh siap. Saya jadi nggak sabar nih untuk belajar bersama lagi gitu ya dengan pengembangan mindfulness di kelasnya Bu Titi. Oke Bu Titi. Oh iya Bumul, alhamdulillah dengan ngobrol-ngobrol kita hari ini saya jadi merasa lebih punya semangat baru, pengalaman baru, ilmu baru yang saya dapat dari Bu Mulyani. Nanti kedepannya semoga kita bisa berkolaborasi terus ya Bu Mulyani demi kemajuan pendidikan terutama di sekolah kita ini. Oke, siap. Iya Bu, masih ada yang ingin diberitakan? Saya kira cukup ya Bu Titi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita jadi banyak sharing, belajar bersama. Saya mohon maaf nih kalau ngobrol saya ini ada hal-hal yang kurang berkenan di panjenengan. Kemudian terima kasih banyak ya. Jadi saya tidak bermaksud nih kalau saya ini menggurui atau lebih pandai dari Bu Titi sampai ngajarin bincang-bincang hari ini ya. Ya, sama-sama dengan saya yang jadi terima kasih yang jadi saya lebih banyak jadi banyak tahu nih Bu, yang tadinya saya belum tahu apa itu mindfulness, apa itu pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya lebih tahu, lebih banyak pengalaman saya. Terima kasih Bu, jangan bosan-bosan yang menularkan ilmunya pada saya. Nanti kita kembangkan bersama-sama agar sekolah kita nanti lebih maju lagi. Ya, terima kasih luar biasa Bu Titi, semangat ya. Baik, saya kira cukup ya Bu Titi ngobrol kita hari ini, dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Terima kasih kepada Ibu Mulyani yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, kita harus selalu bergerak untuk Indonesia lebih maju. Dan jangan lupa, karena Bumul sudah hampir lulus EGP, silakan Bu Titi nanti untuk segera mendaftar kalau ada angkatan selanjutnya. Juga Bumul jangan hanya ke Bu Titi loh ya, menularkannya harus ke semua teman-teman. Syukur kalau ke luar SD itu malah ya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Bu Titi. Terima kasih. Monggo nek badhe lanjut ngajar monggo. Tinggi Ibu. Tak pamit dulu. Nggih.